Kalau Kayla pribadi sih itu yang pertama itu jangan salah milih dunia pertemanan. Lingkungan pertemanan itu pertama jangan salah pilih, karena sebenarnya kalau yang dari Kayla pribadi pahamin, kalau kita nggak bisa bawa diri di lingkungan pertemanan itu malah bisa ngerusak citra diri kita sendiri. Terus yang kedua kalau Kayla sih ya itu tadi, jangan takut untuk mencoba hal baru, memulai hal baru, karena disitulah kita mencari jati diri. Kayla kan baru SMA ini mau ikut tuh pageant, apalagi yang di sekolahan kan. Nah itu sebenarnya Kayla saranin banget untuk mengikutin hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, ikutin kegiatan-kegiatan yang emang kalian inginin, karena kalau bukan di masa SMA mau kapan lagi kita coba. Oke, kembali lagi di Potret Sekolah, ngobrol seru seputar dunia sekolah. Oke, halo Palkomters, kembali lagi aku Meita yang akan menemani teman-teman semua di rumah dalam waktu beberapa ke depan. Nah, kali ini kita kedatangan gadis dari SMA Negeri 4. Ya, langsung aja, halo Kayla. Halo, kenalan dulu dong Kayla. Boleh, jadi aku Kayla Noviandra, siswi SMA Negeri 4 Palembang. Jadi aku sekarang kelas 12 SMA atau yang biasa kita kenal dengan kelas 3 SMA. Alhamdulillah aku tahun ini diamanahkan menjadi Gadis Manepa tahun 2024. Oke, gadis SMA Negeri 4 Palembang. SMA 4 itu lokasinya di mana? Di Jalan Daruhama. Jadi emang agak masuk lorong sih, nggak di pinggir jalan, di Pelaju. Di Pelaju ya, di depan SMP 20 ya? Yap, bener banget. Nah, kalau Kayla sendiri pulangnya kemana? Di dekat SMA Negeri 4 itu. Oh, deket-deket situ ya. Oke. Deket-deket situ. Kelas 12 ya. Nah, ini udah berapa lama menjabat sebagai gadisnya? Kalau ngejabat sih belum ada 1 tahun, karena kan kami baru grand final itu bulan Mei kemarin. Oke, baru sekitar 5 bulan ya? Yap, kurang lebih. Oke. Nah, itu awal mula ikut gadis tuh gimana tuh ceritanya? Wah, panjang. Boleh diceritain sedikit nggak, penasaran nih? Boleh. Karena pasti banyak tantangannya dong ya. Banyak banget emang. Jadi awalnya itu udah mau ikut kelas 10, tapi kan masih ragu, jadi milih untuk ikut itu di kelas 11. Jadi kelas 11 itu kan masih buka pendaftaran untuk kelas 11. Aku ikut tes, itu tesnya banyak banget. Ada tes tertulis, tes wawancara, pokoknya banyak. Dari situ diajarin, dikasih materi seputar bujang gadis untuk step kedepannya juga gimana. Dan sempet deg-degan waktu mau ke grand final, tapi alhamdulillah diamanahin jadi Gadis Manepa 2024. Oke. Nah, dari awal nih ya, Kayla kan so pasti kalau misalnya mau ikut ajang-ajang kayak gitu, pageant ya. Jadi pasti ada rasa deg-degan gitu ya. Ada kayak, aduh nanti aku bisa kepilih nggak? Itu pernah ngerasa insecure nggak di awal-awal? Pernah banget. Karena emang kan ajang Bujang Gadis itu pasti dipilih yang siswa-siswi berprestasi. Dan kebetulan teman-teman aku itu semuanya berprestasi banget, Kak. Jadi ya ampun, kadang ngerasa kayak insecure banget, bisa nggak ya gitu. Terus gimana nih Kayla menyikapinya nih? Karena kan ya namanya anak SMA ngerasa ada rasa takut ya. Gimana kalau dari lingkungan keluarga supportnya gimana? Kalau dari lingkungan keluarga alhamdulillah support banget. Terus sempat diskusi juga sama wali kelas kan, wali kelas juga udah support banget. Cuman ya emang sempat insecure-nya tuh yang kayak ini aku bisa nggak? Tapi sebenarnya kalau dihadapi bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja. Karena ada visi misinya juga kan? Iya, yang penting mau belajar aja. Oke, nah menurut Kayla apa sih yang bisa membuat Kayla tuh jadi kepilih gitu? Ngerasa unggul di bidang apa tuh? Enggak tahu. Gak tahu ya. Karena ya aku merasa kayaknya yang lain itu lebih dari aku, lebih positif semua, lebih berprestasi. Tapi mungkin dari skill apa ya, public speaking mungkin. Tapi yang lain juga bagus-bagus banget. Aku aja nggak tahu kenapa kepilih. Terus sensasi pertama kali kepilih tuh gimana tuh? Wah, seneng banget. Seneng banget gimana rasanya kepilih jadi Gadis SMA Negeri 4. Awalnya itu emang seneng banget, tapi ini tanggung jawabnya pasti besar banget. Oke. Nah, dari awal nih ya, kan dari SMP terus ke SMA. Emang dari awal itu memang udah mau masuk SMA 4 atau sebelumnya pengennya sekolah lain dulu? Pengennya sih awalnya itu di sekolah lain, karena kan
Kayla udah dari TK di situ. Pengen main jauh gitu ya. Pengen main jauh kan, TK-nya deket situ, SD-nya maju lagi, SMP-nya mundur lagi. Maju mundur daerah situ ya. Oke. Mau ke sekolah, mau coba di luar, tapi kayaknya nanti ribet banget kan, mana masuknya pagi banget, jadi ya udahlah SMA 4 aja gitu. Terus menurut Kayla, jujur aja nih, apa sih yang bikin SMA 4 itu beda dari sekolah lain? Kalau yang dari Kayla lihat ya, kan soalnya nggak ikut nih sistem belajar di sekolah lain. Kalau di sekolah 4 itu, di sekolah SMA Negeri 4 itu menurut Kayla sistem belajarnya. Karena kan waktu itu emang belum kurikulum merdeka tuh, kurikulum merdeka kan baru di angkatan Kayla. Jadi itu awalnya emang ngelihatnya itu kayak enak banget ngejalaninnya itu, soalnya kan diajarin banget tuh cara kita belajar itu gimana, sama lingkungan pertemanannya. Kalau yang Kayla tahu sih gitu. Awalnya kan udah sempat nanya-nanya tuh ke kakak kelas kan, gimana lingkungan pertemanan di SMA Negeri 4. Dan di situ sih yang buat Kayla tertarik sama eskulnya juga. Eskulnya kan Kayla emang seneng di bidang seni. Terus seni SMA Negeri 4 itu lebih apa ya? Kalau Kayla ngeliatnya itu aktif gitu, nggak yang kayak sepi-sepi banget. Jadi Kayla tertarik sih, mana deket rumah kan. Jadi di SMA 4 nih kita intip nih, eskul apa aja sih yang hits di sana? Kalau eskul sih hits semua. Hits semua. Yang paling banyak diincar deh. Kalau paling banyak itu tentunya yang top 3, kayak Paskib, Pramuka, PMR. Itu top. Di mana-mana emang 3 itu kayaknya ya. Terus kan Kayla seni nih, kenapa pilihnya seni? Karena kayaknya emang dari kecil deh bidangnya di seni. Oh, emang bisa sih. Kalau di bidang seni itu biasanya ambil apa? Nyanyi kah, nari? Kalau hobi itu waktu kecilnya hobi nyanyi, tapi karena ada tuh yang waktu itu Popnas. Nah, itu kayak pengen coba-coba, jadi dari situ tuh masuk seksi seni yang bagian tari. Oke. Jadi udah mulai coba nari juga gitu ya. Tapi sebelumnya pas masih kecil hobi nari juga? Hobi, tapi nggak yang terlalu mendalami gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk di SMA 4 nih ya, kan banyak banget kegiatan-kegiatan nih. Nah, dalam waktu dekat ini apa sih kegiatan yang lagi mau diselenggarain atau yang baru aja sudah diselenggarain SMA 4? Kalau yang baru diselenggarain itu waktu itu kami ngadain lomba ozon. Jadi anak Bujangga di sini collab sama anak Adiwiyata. Kan kebetulan SMA Negeri 4 juga sekolah Adiwiyata. Jadi kami ngadain untuk lomba memperingati Hari Ozon September kemarin gitu sih. Kalau yang mau diselenggarain itu nanti kita akan P5 lagi. Terus nanti akan ada kelas meeting sama mau pembukaan Bujang Gadis juga. Oke. Dan Mbak pernah ke SMA 4 itu pernah lihat ada pojok bacanya juga ya? Itu rame nggak sih? Kayak misalnya kumpul-kumpul baca bareng, atau biasanya ada beberapa anak aja baca-baca diem kayak gitu? Rame sih, karena kan kebetulan untuk istirahat itu 2 kali ya sama Negeri 4 itu kan. Nah, yang istirahat kedua itu isoma itu 45 menit sampai 1 jam. Kalau hari Jumat itu bisa sampai 1 jam istirahatnya. Jadi kadang apalagi kalau hari Jumat itu digunain anak cewek-cewek kebanyakan untuk baca-baca kan. Nah, kalau dari SMA Negeri 4 sendiri itu ada program literasi kalau di hari Rabu. Jadi sering dimanfaatin kalau pojok baca itu. Oh, itu diwajibin atau gimana? Kalau pojok bacanya sih enggak juga sih, kayak kan ada minat-minat siswa tersendiri yang hobi baca. Tapi kalau literasi itu emang udah wajib, soalnya program dari sekolah juga. Oke, keren. Karena aku lihat juga kayak nyaman gitu ya duduk di pojok baca gitu ya. Oke, boleh spill nggak sih Kayla kebiasaan seru atau ritual yang sering dilakuin pas di sekolah buat ngisi hari-hari supaya nggak bosen gitu, ada nggak? Kalau Kayla? Kalau Kayla pribadi sih kegiatan seru itu jarang. Kalau misalkan kayak lagi boring banget nih seharian atau misal lagi ada jam kos, itu biasanya ngisinya itu ya paling Kayla kan hobi baca juga. Itu sering Kayla pakai untuk baca-baca novel atau baca-baca materi. Oke. Kalau di pojok baca itu buku-bukunya udah disediain atau kita bawa buku sendiri? Udah ada. Jadi biasanya di setiap pojok baca itu ada rak buku. Nah, itu bukunya udah disediain dari sekolah memang. Oke, ya. Nah, kalau untuk ini berarti kegiatan seru kalau misalnya lagi jam kosong berarti Kayla baca gitu ya. Nyanyi-nyanyi juga nggak? Kan biasanya tuh kalau sekolah-sekolah lain kan nyanyi bareng gitu kan, satu kelas gitu nggak? Iya, biasanya ngidupin musik juga.
Kalau satu kelas ini udah berapa tahun atau di rolling terus gitu? Kalau dari kelas 10 ke kelas 11 itu di rolling, karena kan kelas 11 kita ada mapel pilihan, tapi kalau dari kelas 11 ke kelas 12 itu enggak. Oke, berarti 2 tahun ya satu Iya, kelas ya. iya. Oke. Udah lumayan lah tahu sifat-sifat anak-anaknya gitu ya. Iya. Terus menurut Kayla nih, seberapa penting sih peran media sosial di lingkungan sekolah? Apa malah bikin produktif atau enggak gitu? Kalau peran media sosial sendiri itu sebenarnya tergantung dari individualismenya aja sih. Karena kan ada beberapa anak yang emang memanfaatkan itu dengan baik. Tapi ada juga yang sering dipakai untuk ngegame. Itu biasanya, tapi kalau untuk ngegame itu menurut Kayla wajar. Biasanya kan untuk ngisi boring tuh anak-anak cowok biasanya main ML kan, atau lagi jam kos. Tapi di sisi lain kalau Kayla pribadi itu sebenarnya lebih ngedukung sih, ada kecanggihan teknologi itu sebenarnya lebih ngedukung dalam sistem belajar. Karena emang sekarang kan emang udah canggih banget teknologi kan, bisa literasi dari teknologi, bisa belajar dari teknologi, itu menurut Kayla lebih asik sih. Iya benar banget, karena kan lebih mempermudah kita juga tahu materi-materi gitu ya. Bener, Apalagi bener. sekarang kayaknya banyak banget anak-anak sekolah yang udah mulai kayak nge-branding di sosial media gitu, di Instagram gitu ya. Udah mulai, bahkan banyak yang seleb TikTok, selebgram itu dari anak-anak sekolah Iya, gitu bener ya. Itu mungkin dampak positifnya Iya. gitu ya. Ya. Terus ada nggak sih tips anti mainstream deh buat teman-teman biar tetap semangat belajar? Kan Kayla kan padat nih jadwalnya. Terus biar nggak teledor untuk atur waktunya. Ada nggak tipsnya? Biasanya itu kayak dalam 1 minggu itu Kayla buat kayak list-listnya itu Oke, apa kayak aja. weekly planner gitu ya. Yaps, Oke. itu Kayla buat kayak gitu. Jadi kan biar kita tahu tuh jadwalnya nggak tabrakan. Atau itu biasanya juga Kayla misal ada PR Kayla tulis di situ tuh. Jadi nggak pakai sistem kebut semalam ngerjainnya. Iya. Gitu Oh berarti sih. sudah di planning kayak gitu Udah ya. di Oke. planning dari awal. Nah kalau menurut Kayla nih, kan udah gabung di Gadis nih ya, jadi Gadis. Selangkah selanjutnya nih, kan nggak mungkin dong berhenti di kayak gini aja. Kepengennya kedepannya maunya gimana, atau mau coba jadi di pageant lain kah atau target lain? Sebenarnya kalau ikut ke pageant lain itu pengen banget, tapi kayaknya kalau untuk sekolah cukup di Bujang Gadis sekolah aja dulu, Bujang Gadis SMA Negeri 4. Karena Kayla tuh emang pengen nyoba keluar ngeliat, tapi jadwalnya kan udah kelas 12 juga kan. Iya. Mau masuk ke perguruan tinggi, terus juga mau belajar kan, nggak mungkin kita UTBK nggak belajar. Itu sih Kayla lebih ke situ dulu. Nanti kalau emang udah kuliah kayaknya bakal nerusin Coba sih. pageant lain gitu. Kalau Kayla sendiri sih rencananya pengennya mau kuliah jurusan apa? Kalau pribadi pengennya kesehatan. Kesehatan gitu ya, khas cewek banget ya. Banyak banget emang cewek yang maunya ke kesehatan gitu ya. Kenapa tuh? Kalau alasan dari Kayla sendiri kenapa? Kalau di bidang kesehatan itu kayaknya emang keinginannya lebih menonjol di situ sih. Kan kita sekarang bisa ada beberapa planning tuh kan. Kayla tuh kan udah ada beberapa planning, tapi kayaknya emang maunya di kesehatan dulu. Kebetulan kan udah beberapa kali ngikutin olimpiade juga. Kayaknya emang udah deh ngejar yang di sini dulu, plan awal dulu gitu. Oke, dari hampir 3 tahun di SMA 12 udah pernah ikut olimpiade apa aja Kayla? Kalau di SMA 4 sendiri itu udah hampir 3 tahun kan ya. Itu Kayla udah banyak sih ngikutin beberapa kayak olimpiade biologi yang tingkat nasional, olimpiade kedokteran tingkat nasional, sama waktu itu nggak hampir sih, udah ngikutin OSN kota yang ngewakilin sekolah itu di bidang biologi, tapi batas di kota Kayla. Belum ke nasional gitu, belum ke provinsi ya. Itu kan diseleksi lagi. Itu dari kelas 10. Iya, kelas 10, kelas 11 sudah coba 2 kali, tapi kayaknya emang lebih sulit dari yang biasanya. Nah kalau kegiatan Kayla dari pulang sekolah kan udah jam 4 nih ya. Nah selepas dari pulang sekolah ada kegiatan lain nggak? Biasanya kalau pulang sekolah itu kan emang udah sore banget, jam 4 kami pulang, itu Kayla kadang les Kayla private, tapi juga kadang lanjutin diskusi tentang proker Bujang Gadis. Kan Bujang Gadis
kami pasti punya proker tuh. Itu biasanya diskusinya pulang sekolah, kalau nggak pulang sekolah nanti Zoom habis Isya gitu sambil santai-santai. Iya. Nah kalau dalam waktu 5 bulan ini kan berarti masih sekitar 7 bulan lagi ya. Ada proker apa nih yang akan digarap sama Bujang Gadis SMA NEPA? Kalau proker kedepannya itu udah nggak terlalu banyak, palingan nanti kami mau buat video tentang yang berhubungan dengan sekolah juga. Jadi kan emang belum ada tuh video kayak dibuat film pendek mengenai tata tertib sekolah. Itu rencananya mau kami buat dalam waktu dekat, sama mau lebih fokus di grand final. Jadi nanti bakal buka pendaftaran lagi untuk tahun depan, tapi dibukanya kan udah dari sekarang nih. Nanti kami mau buka terus mau fokus di grand finalnya gitu. Oke. Nah ada nggak sih tips atau pesan deh buat teman-teman di rumah, siapa tahu yang masih SMP gitu ya, kenapa sih harus pilih, siapa tahu dia berminat ke SMA 4 biar yakin untuk pilih SMA 4, ada nggak? Kalau untuk teman-teman kayaknya sebenarnya sekolah itu tergantung pribadi masing-masing maunya di mana. Tapi kalau aku pribadi nyaranin di SMA 4 karena selain dari sistem belajarnya, terus eskulnya yang emang aktif, nggak ada yang nggak aktif, semuanya aktif, organisasinya juga aktif, terus juga apa ya, kalau di SMA Negeri 4 itu lebih enak aja sih daripada yang lain. Terus juga nggak, kalau Kayla pribadi ya nggak ketemu tuh yang kayak kakak senioritas banget gitu kan. Kalau di SMA 4 sih kalau selama ini yang Kayla lihat nggak ada. Itu yang buat Kayla tertarik untuk masuk di SMA 4. Kalau tips ala Kayla supaya sekolah biar lebih asyik gitu, biar nggak ada bullying, biar happy sekolah, ada nggak tipsnya? Tipsnya sih apa ya? Kalau Kayla biar happy sekolahnya gimana? Palingan kalau Kayla pribadi nggak terlalu fokus banget di pelajaran. Jadi kalau misalnya ada waktu luang itu diisi kayak yang tadi tuh nyanyi di kelas gitu kan. Santai gitu ya. Santai di bawah santai aja biar kembali fokus. Soalnya kan emang dari pagi sampai sore kan. Pasti ngantuk, capek. Berarti ada refreshing diri apa yang kamu suka kayak gitu ya. Oke, terus ada nggak sih kasih satu tips deh buat anak-anak SMA di luar sana, biar katanya kan masa SMA itu masa-masa yang paling indah gitu ya. Nah, tips supaya masa-masa SMA dia biar lebih indah kayak gitu, karena jangan sampai masa SMA ini tersia-siakan kayak gitu. Kalau tips dari Kayla sih yang lebih berkesan itu jangan takut untuk memulai hal baru. Jangan takut juga untuk ngikutin kegiatan yang emang kalian inginin gitu. Karena kayak SMA itu kan emang masa-masa yang paling indah banget. Kata orang kan yang masa paling berkesan itu di SMA kan. Kalau Kayla pribadi sih itu yang pertama itu jangan salah milih dunia pertemanan. Lingkungan pertemanan itu pertama jangan salah pilih, karena sebenarnya kalau yang dari Kayla pribadi pahamin, kalau kita nggak bisa bawa diri di lingkungan pertemanan itu malah bisa merusak citra diri kita sendiri. Apalagi kalau teman-temannya maaf yang kayak nakal-nakal gitu. Kalau misal kita bisa bawa diri sih nggak apa-apa, tapi takutnya nanti terjerumus ikut di hal kayak gitu. Terus yang kedua kalau Kayla sih ya itu tadi, jangan takut untuk mencoba hal baru, memulai hal baru, karena disitulah kita mencari jati diri. Kayla kan baru SMA ini mau ikut tuh pageant apalagi yang di sekolahan kan. Nah itu sebenarnya Kayla saranin banget untuk mengikutin hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, ikutin kegiatan-kegiatan yang emang kalian inginin, karena kalau bukan di masa SMA mau kapan lagi kita coba. Benar. Gitu. Oke. Jadi kalau kalian buat teman-teman di rumah pengen nih, aku pengen nih gabung Bujang Gadis, ya kenapa enggak gitu ya, mulai aja sekarang gitu. Siapa tahu nanti jadi pengalaman teman-teman nanti di dunia perkuliahan, karena kan ini kan mendorong brandingnya juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kayla. Ya sudah bersedia hadir. Ini pertama kali Kak Kayla ke Palkomtek Opi? Iya, ini pertama kali. Baru pertama kali. Sebelumnya udah pernah tahu belum sih Palkomtek Opi itu udah ada di sini gitu? Udah pernah. Kadang kan kalau misal ke Opi ngeliat-liat juga tuh kan sekitar. Dan Kayla tuh waktu itu baru Kumon. Awalnya ngeliat Kumon, terus lihat Palkomtek juga kan. Sempat penasaran juga. Jadi inilah Kayla Palkomtek Opi ya. Jadi di sini ada kursus komputer, bahasa Inggris dan calistung. Iya, biasanya anak-anak sekolah itu biasanya kursus komputer atau bahasa Inggris. Udah banyak sih dari SMA 4 ya, dari yang ngambil 1 tahun 10 bulan. Jadi untuk ya nama kata Kayla tadi kan, sekarang zamannya teknologi semakin canggih. Nah iya, makanya
sekarang bahkan anak-anak SMP sudah antusias untuk belajar komputer gitu kan, karena kan udah apa ya, jangan mau ketinggalan zaman lah intinya Bener gitu banget. ya, apalagi sekarang serba teknologi gitu Iya, ya. kayaknya kalau nggak bisa menggunakan komputer ribet ya. Iya bener, apa-apa biasanya komputer gitu kan, teknologi. Bahkan sekarang kita lagi belajar ada pemanfaatan AI. Anak-anak zaman sekarang kan butuh tuh AI untuk menunjang materi, cari materi belajar gitu ya. Iya emang sih ya, dibutuhin banget sekarang. Iya, nanti boleh deh kita sharing-sharing ya sama Bujang Gadis ya, untuk belajar-belajar bareng nanti ya. Nanti kita calling-calling sama Keila. Oke, terima kasih sekali lagi Keila sudah bersedia hadir ya di Palkomtek Opi. terima Nah, itu kasih, dia Kak. teman-teman dari SMA 4 ya, Iya, dari SMA Gadis SMA 4. Nah, untuk cerita-cerita seru lainnya jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Palkomtek Opimall, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @palkomtek.opimall. Kalau ini Bujang Gadis SMA 4 ada Instagramnya nggak? Ada. Boleh. Kalau mau follownya kemana? Searching aja di Instagram itu Bujang Gadis SMA Negeri 4 Palembang, atau biasa disingkat dengan BGS. Oh, BGS. Oke, itu dia teman-teman, jangan lupa follow ya dan subscribe channel YouTube kita. Saya Meita bersama Kaila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.